Menarik. Selamat malam, Hai, Cece. Gue yang paling cetar, 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 cetar. Set, set, set. Iya. konbanwa. Ah, udah bawa-bawa Jepang dia ya. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Arigato. Kencana, Gimana kencana, kabarnya gimana Cece nih? Helen Felicia? Ya, kita ketemu lagi dengan Cece cetar kita, Cece set, set. Helen, gimana Cece Helen? Gimana kabarnya? Udah pulang dari Japan ya? Baik dong, seger. Ya kan, Wis, habis healing, dapat seger. pencerahan, Kode saham makin tuh. cerah. Keren. Makin glowing dia ya. Muda Iya 10 tahun lagi dong. dia. Jadi 23 sekarang umurnya, Anjay. Ya harus dong. Gimana trading hari ini, Benz? Wah, hari ini penuh dengan drama hari ini ya, banyak drama. Hari ini kebetulan Drama. banyak yang nanya juga nih. Banyak yang nanya, ada yang nanya Goto, nanya tentang Arto ya. Nanti kita bahas satu-satu ya, guys ya. Tapi sebelum itu mungkin ada teman-teman yang baru kenal ya sama Cihelen ini. Mungkin Cihelen boleh perkenalkan diri singkat dulu. Beliau adalah seorang profesional trader, akan kita beri waktu untuk perkenalan diri. Hai geng, saya Helen Felicia dari Japan. Tapi nggak ori, masih KW. Jadi saya adalah seorang trader, dibilang profesional saya juga nggak tahu saya ini profesional apa enggak. Ya tapi kalau mau dikasih label pro juga nggak apa-apa, nggak nolak. Basically saya trading by technical analysis ya. Jadi pendekatannya menggunakan technical analysis lebih banyak ke sana. Dan lama trading kurang lebih mungkin kurang dari 3 tahun ya, dari zaman-zaman pandemi itulah. Pokoknya mulainya dari basic belajar, ya jatuh bangun sampai akhirnya ketemu dengan sosok yang luar biasa di sini, Bro Ben Svirya, yang Ya, mengubah dunia. Dunia mengubah perusahaan. dunia aja. Ya, kita udah beberapa kali live bareng ya sama Ben Ya, sini, juga ada Trabar di Bali, di Surabaya, di mana-mana lah, sampai di di Jambi-Jambi Jambi. juga. Even ke Jambi gua samperin. Gila, keren banget memang Cece. Gue thank you, thank you. Iyalah, demi kamu apa yang enggak? Coba. Jadi gimana? Mau tanya apa hari ini? Monggo. Nah, hari ini ya guys ya, boleh nanti disimpan pertanyaannya untuk kita tanya di Q&A. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh minta view dulu IHSG. Ini kita sudah masuk di bulan Desember, Cielen. Dan Oke, sudah nggak Desember. kerasa 2023 hitungan hari ya guys ya. Jadi Aduh, ini udah mau kita ganti mungkin tahun. minta, Mm-mm. aduh nggak kerasa. Akhir tahun kemana nih Cece? Aduh, nggak kemana-mana. Udah nabung dulu buat healing selanjutnya. Cari duit IHSG dulu. terus membuat new high nih. Gimana view-nya untuk IHSG dulu dari Celen? Apakah mampu membreak all time high-nya Hmm. IHSG di level berapa nih? 7.370-an. Gimana nih view-nya untuk IHSG Mm-mm. kita, Cece? Bentar ya, ini agak trouble chartnya. Tapi tadi udah sekilas lihat. Jadi ada next resistance itu di 7246, which is itu very challenging buat IHSG. Apalagi sekarang hari ini Oke, ya ada candle tekanan jualnya cukup tinggi. Ya, ada betul. outflow yang cukup lumayan. Jadi dari candlenya udah terlihat bahwa IHSG belum bisa membentuk candle solid yang bagus hari ini. Jadi dikhawatirkan tidak lama lagi IHSG akan mengalami koreksi gitu ya teman-teman. Jadi untuk arah IHSG sendiri itu ada support yang mungkin akan disentuh untuk level koreksi di level 7045. Kalau itu nggak bisa nahan maka IHSG akan kembali menyentuh angka 7000 sampai 7004. Kalau itu masih nggak kuat nahan, mungkin IHSG akan kembali ke 6917 sampai 6961. Kira-kira view-nya sih kayak gitu ya IHSG. Tapi kalau melihat hari ini itu masih agak berat ya untuk bikin higher-high terus sampai beberapa hari ke depan. Jadi mungkin udah nanjak lumayan tinggi ya berapa hari ini IHSG udah berusaha merangkak naik. Udah berusaha banget untuk dikerek sebagus mungkin buat window dressing mungkin ya dan lain-lain. Um, well, IHSG bikin higher high terus bener, tapi saya rasa sih nggak akan lama lagi itu akan ada koreksi dulu gitu. Disclaimer Oke, on.
Jadi ini keren banget ya, thank you Ceh Helen, ini view-nya karena kita lihat sudah banyak sekali kenaikan ya di bulan November ya, kenaikan Yes, signifikan benar. terutama di sektor-sektor seperti brand dan cuan ya, terutama di saham-saham yang mengatrol IHSG yaitu ada di brand, cuan, AMMN ya yang Goto gede-gede juga, ya. Goto juga nyumbang Goto, ya. Goto Arto ya lumayan itu ya. Nah, sempat mengangkat IHSG sampai ke level 7.000 kembali nih selama psikologisnya di 6.000 kemarin 6.700 6.800 ya sekarang sudah di 7.000. Jadi seru ya. mungkin pasti banyak pertanyaan nih tentang saham-saham yang saya sebut tadi. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan saham-saham tadi Cece, gimana ini strateginya untuk menyambut window dressing? Apakah ada window dressing 2023 ini atau sudah terbatas sekali? Kita lihat tadi Antam tiba-tiba lompat ya, saham-saham Mm-mm. gold. Apakah bisa menjadi pilihan kita untuk di window dressing? Big Four banks atau mungkin ada view dari CC sendiri dari sektor-sektor lainnya, silakan. Oke, jadi kalau kita misalnya nih saya ditanya mengenai pendapat mengenai window dressing, apakah mungkin ada Santa Claus rally atau window dressing atau istilahnya apapun itu ya pesta di bulan Desember, pesta saham-saham yang bergerak naik dengan hype gitu ya mungkin atau apalah yang ramai banget. Ya mungkin ada window dressing di tahun ini perkiraannya karena apa? Karena saya lihat sih dari year to date ya sampai dari awal tahun sampai di bulan November ini ada foreign inflow kurang lebih memang nggak banyak mungkin sekitar 3T aja nggak terlalu besar ya cuman di sekitaran minggu kedua ya kira-kira bulan November itu ada inflow dari 3T itu inflow masuk dari 3T itu porsinya 2,5T masuk tiba-tiba lumayan gede ya dari porsi 3T itu udah lebih dari separuh itu masuk di bulan November minggu kedua. Jadi diperkirakan inflow ini akan membuat pergerakan yang lumayan untuk window dressing gitu. Mungkin nggak terlalu gede memang ya jumlah inflow-nya gitu. Tapi dengan data seperti itu yang kita bisa tarik, kemungkinan ada window dressing. Kemungkinan ya. Jadi proksinya sih sebenarnya tetap ke big banks yang kayak BBNI, kemudian juga kita lihat juga ada inflow yang lumayan di Goto, yang lumayan signifikan ya. Waktu itu di bulan November juga saya kayaknya udah sempat ngasih cerita itu di story. Kalau ada yang stay tune di story saya sempat naik ojek. Demi ngerek Goto. Ngeri, Sumpah ya, Cici gue. bisa ke 120. Gila, disuruh naik ojek tiap hari supaya gotonya bisa naik ke 120. Gila. Arahnya sih memang ada view bahwa goto itu sebenarnya secara teknikal masih ada kemungkinan dia bisa ke 100 harapannya ya, ke 126, di atas 120 lah. 126, 127 gitu. Bahkan mungkin secara long term, ntar ya saya buka goto dulu. Ini ngomong goto, ini nggak promosi loh ya, nggak suruh beli juga. Ini cuman Disclaimer on cerita guys. aja kemarin habis ngojek tiba-tiba kok naik fotonya waktu itu masih di 81 ya waktu posting itu sebenarnya di level support tuh ada support lumayan kuat di level 56 ya Goto 5556 tuh lumayan strong support buat Goto dan secara bentar ya saya lihat dulu ini buka dulu kemarin tuh gimana ceritanya ya? Kok view-nya bisa sampai ke situ? Ke 147 kayaknya Wow. view-nya kalau long ya. Tapi ya of course sebelum ke sana ini ya masih ada gejolak dulu, drama-drama naik turun karena ini secara wave ini IHSG lagi. Goto ini akan ngalamin koreksi dulu, koreksi wajar lah ya, bukan koreksi yang terlalu dalam harusnya. Selama dia bisa bertahan di atas pada 77 maka dia tuh koreksinya ke ntar ya teman-teman ini agak lemot-lemot Sambil-sambil lihat chart. chartnya. Goto. Coba. Iya nggak tahu nih bener apa enggak nih bentar ya kenapa macet Ayo, ayo, kalau ngacu. kalau Siapa yang tadi keguyur Goto? Goto tuh udah lumayan ngoyo tuh ngereknya tuh dia ada resist kuat sih di situ 116 itu 118 sih actually ya 118 116 tuh sudah dipertimbangkan untuk
TP harusnya yang udah cuan-cuan TP dulu karena Ngeri udah banget loh hari ini Cece. gorengan. Tadi saya cuma nyopet 2 Eh, kali di Goto. Aduh. nyopet ya di Goto ya? Nggak masuk Iya. GCTL hari ini. Hari ini GCTL luar Iya. biasa. Tadi Luar saya mau biasa. beli gajah kan pagi-pagi, sudah mau beli gajah, temen gue bilang kayak, ah ini sudah 1.000 nih, jangan nggak usah lagi lah TP. Nggak taunya arah. Ya, kalau Goto dikasih di bawah 100 ya bisa dipertimbangkan untuk cicil lah. Range race antara 86 sampai 90-an ya. Mungkin sampai sampai situ dulu kita lihat levelnya bisa nahan nggak di Ya atas ada 86, ada 80 support ya, sih. 80 sampai ya 86, 90, 80 itu mulai dicicil ya di level situ. Dia harusnya bisa bertahan di atas 79, 80 itu still good harusnya. Gitu. Itu Goto. Terus mengenai tadi ditanya apa yang masih oke ya? Menurut Iya, saya, menurut saya BPYP ini still good juga ya. BPYP itu dia kan ada rencana corporate action ya dari company mau RI di tahun depan kayaknya ya dengan dana serapan sekitar 1 T ya. Dan itu akan digunakan untuk ekspansi gitu rencananya di tahun 2024 ya denger-dengernya rumornya itu mungkin di sekitaran angkanya 500 sampai 600 gitu ya tapi anyway kita akan lihat secara teknikal dulu BPYP itu masih menunjukkan potensi untuk naik lagi memang dia kalau memang bisa ini kan sekarang masih koreksi ya merah hari ini jadi area collectionnya di level 300 sampai 330 still oke buat dicicil gitu betul. tapi yang kata dia breakdown dari level 300-nya ya bisa dipertimbangkan untuk cut dulu ya karena itu another movement lagi ceritanya another wave. Jadi kalau dari wave sementara ini yang kita bisa lihat sih proksinya, sorry kok proksi, arahnya dia bisa ke, ya, yaitu 500-600 itu jelas-jelas kalau dari corporate actionnya ya kita kalau memang itu benar ya berarti still good. Selama dia bisa bertahan maka dia berpotensi ke 482 dulu ya kalau dia bisa berhasil breakout high kemarin di 415 ya mungkin ya ini ya saya agak kurang jelas ya level 415 kalau bisa di break up dengan volume maka dia berpotensi ke arah tadi yang saya ngomong 480 ke atas 480 sampai 482 gitu untuk nextnya lagi ya mendekati 500 ganti kepala 5 itu still possible sih buat BPYP gitu tapi ya masuknya harus di manage pakai money management guys disclaimer on ya itu terus mengenai apa saham lain lagi yang masih oke buat dipantau saya sih ya kalau dari bentar saya buka dulu ya Pani ini sebenarnya saham Pani ya bentar Pani ini sebenarnya ya masih oke di range dia masih bergerak dalam konsolidasi triangle pattern-nya. Saya kasih lihat dulu ya, mungkin supaya bisa kebayang deh teman-teman ini. Ginilah. Nih, kelihatan ya. Jadi Pani ini masih konsolidasi di sini aja geraknya. Semakin mengecil meruncing ya kita tinggal nunggu aja nanti kalau dia masih terjaga di situ dan tidak breakdown dari level garis biru ini ya dia masih punya potensi untuk kembali naik ke kepala 5 dan seterusnya bahkan lebih dari itu ya lebih dari situ lebih dari 5.200 di break dia cakep ya belum ngomong 5.200 deh pokoknya 4958 ya 4.600 sorry 4958 di break jadi 4960 dia berpotensi lanjut ke 5196 kalau itu di break lagi cakep dah gitu aja Pak nih terus dia harus dijaga di atas level 4300 gitu baru plan ini jalan disclaimer on ya tuh Pani still good terus Pani. cuan ya cuan
Cuan. Cuan tadi dari merah ke hijau ya nggak salah. Terus closingnya gimana? Iya. Tadi pagi dibanting langsung trot lagi diangkat. Oh, hijau lagi ternyata hebat. Memang sudah diduga. Super high lagi. ATH lagi, ATH Cuan lagi ini ada. ya, cuan ini ya di grup Satset itu saya udah pernah ngasih tahu sih kalau ini tuh ada potensi ganti ke 5 digit. Jadi Ngeri. ke 10.000 kepala ganti kepala satu. Jadi 10.000 ke atas lah cuan. Itu ya dari waktu di level di bawah kapan hari saya udah ngomong view-nya itu kalau cuan ya yang mau swing ya tahan-tahan pokoknya ya itu levelnya 10.000 ke atas bisa lah itu gitu.